Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin, sallallahu ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan hidayahnya sehingga kita tetap istiqomah dalam naungan iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita sejenak menundukkan hati untuk menelaah satu mutiara berharga dari kitab An-Nawawiyah, dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab fenomenal karya Imam An-Nawawi yang menghimpun hadis-hadis pilihan. Kitab ini menghimpun hadis-hadis pilihan yang bersifat Jami'ul Kalim, sebuah mukjizat dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kalimatnya singkat dan ringkas namun mengandung makna yang sangat luas dan mendalam dan menjadi pilar dalam beragama. Baik, kita akan memasuki pembahasan hadis yang ke-8. Sebuah hadis agung yang diriwayatkan oleh sahabat yang dikenal dengan ketakwaannya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Baik, kita bacakan hadis semuanya dulu, baru kita artikan tiap kalimat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bil haqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Baik, kita bacakan tiap kalimat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, baik Ibnu Umar maupun bapaknya Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu min dima'ahum, jika mereka telah melakukan itu maka mereka telah terlindungi darah mereka. Wa amwalahum illa bil haqqil islam, dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan perhitungan hisabnya mereka terserah Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini bukan sekedar bicara tentang perintah lahiriah, melainkan tentang hakikat ketundukan dan bagaimana Islam menjaga kehormatan darah serta harta seorang hamba melalui kalimat tauhid. Baik, mari kita bedah pesan yang mendalam dari sabda Nabi Muhammad SAW agar kita lebih memahami esensi dari persaksian syahadat yang kita ucapkan setiap harinya.
Menurut para ulama, latar belakang hadis ini terjadi ketika Umar bin Khattab yang ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah. Baik, saya bacakan. Walamma stukhlifa Abu Bakrin wartaddal arabu wamtanu minaz zakati. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah dan orang-orang Arab murtad serta menolak membayar zakat, qala Umar berkata, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah Rasulillah, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai khalifah Rasulullah, bagaimana engkau memerangi manusia padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qatalaha faqad asoma minni malahu wa nafsahu illa bihaqqiha. Barang siapa yang mengucapkannya, ia telah melindungi harta dan jiwanya dariku kecuali dengan haknya. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakat. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Falau mana'uni anaqon laqataltuhum ala man iha. Seandainya mereka menahan dari seorang anak unta betina, niscaya aku akan memerangi mereka karena penahannya. Faqala Umar berkata, fawahi lamma ra'aitu anna Allah qad saraha sadra Abi Bakrin lil qitali alimtu annahul haq. Umar berkata, demi Allah, ketika aku melihat bahwa Allah telah melampangkan dada Abu Bakar untuk berperang, aku tahu bahwa itu adalah kebenaran. Hadis ini ternyata tidak diketahui oleh Abu Bakar, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Tidak diketahui Abu Bakar dan Umar di awal pemerintahan mereka. Setelah Rasulullah wafat, banyak orang Badui yang murtad. Ada yang mengikuti nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, dan banyak yang enggan membayar zakat. Abu Bakar kemudian mempersiapkan pasukan untuk memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Sahabat Umar bin Khattab sempat bertanya, mengapa engkau perangi mereka padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah? Saat itu Abu Bakar dan Umar belum mengetahui hadis secara lengkap yang menyebutkan bahwa kewajiban zakat bagian dari perlindungan harta dan perlindungan darah dan harta. Abu Bakar kemudian beranalogi antara sholat dan zakat. Jika orang tidak boleh diperangi, jika orang tidak sholat boleh diperangi, maka demikian pula orang yang tidak membayar zakat. Akhirnya Umar pun setuju. Namun ternyata ada hadis yang lebih lengkap dan tegas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang sedang kita bahas sekarang ini, yang jelas menyebutkan bahwa perlindungan darah dan harta itu tergantung pada 3 hal, yaitu syahadat, sholat, dan zakat. Jadi jika ada seseorang yang sudah bersyahadat tapi tidak sholat atau tidak membayar zakat, ia boleh diperangi menurut syariat. Baik, kita pada penjelasan dari hadis ya. Dalam kalimat pertama Rasulullah bersabda, umirtu, aku diperintahkan.
Maksudnya adalah bahwasannya hanya Allah lah yang telah memerintahkan beliau. Beliau tidak menyebutkan subjeknya, karena itu telah dimaklumi, karena yang memerintahkan dan melarang beliau hanya Allah. Rasulullah melakukan berperang dan memerangi manusia hanya karena Allah yang memerintahkan beliau. Ketika tidak ada perintah dari Allah, Rasulullah dan para sahabat lebih menyukai perdamaian, tidak menyukai peperangan di Mekah. Sahabat Abdurrahman bin Auf, Mikdad bin Amr, dan Sa'ad bin Waqqas sewaktu itu meminta izin kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang Quraisy yang mengganggu mereka sewaktu di Mekah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Mah ya Ibnu Aswad, inni lam u'mar bi qitalihim ba'da." Tahanlah dari diri kalian, sesungguhnya aku belum mendapat perintah untuk memerangi mereka. Ini bahwasanya selanjutnya kata uqatilan nasi hatta yashhad, memerangi manusia hingga bersaksi. Bukan yang dimaksud adalah membunuh non-muslim, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ahli dhimmah dan juga memberi jaminan keamanan kepada mereka, bukan seperti orang anggapan orientalis. Dan penulis sejarah yang terpengaruh dengan orientalis yang menyatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat berperang karena motif ekonomi dan politik. Sedangkan kata hatta yaqulu la ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, ini mencakup mengakui dan mengenal persaksian yang dimaksud cukup persaksian lisan, sedangkan urusan hati nanti kita serahkan kepada Allah. Baik, untuk menggali makna yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama yang dimaksud bersyahadat adalah mengakui dua kalimat syahadat, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad SAW adalah utus Allah. Bukan yang dimaksud adalah membangun keimanan dari penelitian, dari keraguan terhadap Allah, sehingga imannya seseorang yang sekedar taklid tetap sah. Jadi yang kami maksud adalah jika orang yang awam, orang yang tidak dengan persaksian mereka dengan bersyahadat itu sudah dinyatakan Islam, tapi belum dikatakan mereka beriman. Makna yang kedua yaitu harus meyakini dua kalimat syahadat ini dengan yakin, tidak cukup dengan keraguan. Jadi kita harus yakin dengan lisan maupun hati. Makna yang ketiga yaitu hadis ini menunjukkan keagungan sholat, karena sholat merupakan rukun pokok dari Islam yang ada. Begitu juga hadis ini menunjukkan agungnya amal membayar zakat, makna yang terkandung dalam hadis ini yaitu bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hambal berpandangan dengan hadis ini bahwasanya seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, yang telah mengetahui bahwa kewajiban sholat itu adalah wajib dan dia meninggalkannya karena malas, maka Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang seperti itu meninggalkan sholat itu adalah dihukumi kafir. Hal ini berbeda dengan pendapat dari jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Para sahabat dan tabi'in menganggap meninggalkan sholat amat berbahaya. Bahkan mereka mengatakan orang yang tidak sholat bukanlah muslim. Telah diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwasanya Ibnu Syihab berkata,
Ubaid bin Abdullah bin Utbah berkata bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkan dia mendatangi Umar bin Khattab ketika beliau ditikam dibunuh di masjid. Lalu Ibnu Abbas berkata, aku dan beberapa orang di masjid membawa Umar ke rumahnya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, lalu Abdurrahman bin Auf diperintahkan untuk mengimami para jamaah. Kemudian beliau berkata lagi, tatkala kami menemui Umar di rumahnya, maut hampir menghampirinya, beliau tetap dalam keadaan tidak sadar hingga semakin parah. Lalu tiba-tiba beliau sadar dan mengatakan, apakah orang-orang sudah melakukan sholat? Ibnu Abbas berkata, kami menjawab, iya sudah. Lalu Umar berkata, la islama liman tarakas sholat. Orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. La islama liman tarakal sholat. Orang yang meninggalkan sholat bukanlah orang muslim. Dari jalan riwayat lain, Umar berkata, wala hadda fil islami lima tarakas sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Lalu Umar meminta air wudhu, kemudian dia berwudhu dan sholat. Nah, riwayat ini bisa dilihat dari buku Al-Muwatta Al-Imam Malik. Nah, di lain dan perkataan Umar beliau ini seperti itu tadi, bahwa la haddun fil islami liman tarakal islam, itu ketika dia mengucapkan itu tidak diingkari oleh sahabat-sahabat lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa perkataan Umar itu juga bisa dijadikan hujjah. Nah, sedangkan para salafus saleh seperti Abdullah bin Mubarak berkata, inna haula'i yaqul man lam yasum ramadana wa lam yusalli ba'da an yukirra bihi fahuwa mu'minun mustakmilul iman. Dikatakanlah kepada Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya inna haula'i yaqul, sesungguhnya orang-orang itu, maksudnya orang-orang Murji'ah yang maksudnya, sesungguhnya orang-orang itu kaum Murji'ah mengatakan, malam yasum Ramadan, barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan, walam yusalli ba'da yukirra bihi fahuwa mu'minun mustakmilul iman, dan barang siapa tidak berpuasa bulan Ramadan dan tidak menunaikan sholat setelah ia mengakui kewajibannya, maka dia adalah mukmin yang sempurna. Itu orang Murji'ah berkata itu. Faqala Ibnu Mubarak, la naqulu nahnu kama yaquluna. Maka Abdullah Ibnu Mubarak berkata, kami tidak mengatakan sebagaimana yang mereka katakan. Man tarakas sholata amdan min ghairi illatin hatta yukhrija faqtan ila waqtin fahuwa kafir. Nah, ini perkataan barang siapa, Ibnu Mubarak berkata, barang siapa meninggalkan sholat dan sengaja tanpa alasan udur sampai ia mengeluarkan waktu dari satu waktu ke waktu, maksudnya habis waktunya, maka dia telah kafir. Ini pendapat dari Abdullah Ibnu Mubarak. Sedangkan Ibnu Ishaq bin Rahwiwah berkata tentang, dia berhujjah dengan hadis ini juga. Ishaq bin Abi Rahwiwah berkata, telah sahih dari Nabi Muhammad SAW bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Ini dia Ibnu Ishaq ya. Baik, kita lanjut dari membedah dari hadis-hadis ini ya, bahwasanya yang pertama, keharaman darah dan harta seorang muslim. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwa
keharaman darah dari seorang muslim, yaitu hukum asal darah seorang muslim adalah haram darahnya dan hartanya. Darah seorang muslim tidak halal kecuali karena 3 sebab. Jika melanggar syariat yang hukumannya adalah dihukum mati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yahillu damul imri la yahillu damum ri'im muslim illa bi ikhdal salasa. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. As-sayyibu zani, orang yang telah menikah dan berzina, orang yang telah menikah yang berzina. Wa nafsu bin nafsi, jiwa dan dengan jiwa, yaitu orang yang membunuh maka dia harus dibunuh. Ini menunjukkan hukum kisos gitu. Orang yang dibunuh ya darahnya harus, kewajibannya dibunuh. Wattariqut lidini mufarikul lil jama'ati, yaitu orang yang meninggalkan agamanya. Wattariqul lidinihi, orang yang meninggal agamanya, yaitu orang yang murtad, itu juga wajib dibunuh. Al mufariqul li jama'ati, lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, tentu yang berhak memutuskan hukuman mati untuk seorang muslim tentu adalah pengadilan agama Islam, pengadilan agama Islam. Tentu kalau dalam konteks ini adalah para penguasa, para amir. Jika ada jamaah yang menghalangi dari menunaikan sholat dan membayar zakat, maka imam boleh memerangi, seperti yang dilakukan Abu Bakar oleh khalifah. Ini cuma berlaku untuk imam atau penguasa pemimpin, tidak berlaku untuk rakyat atau perorangan. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga yaitu pengecualian pelanggaran hak Islam. Maksudnya jika seorang mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka darah dan hartanya terlindungi. Jika mereka melanggar salah satunya seperti enggan membayar zakat secara terang-terangan dan kolektif, maka pemerintah berhak memerangi mereka agar kembali tunduk kepada aturan Islam. Hikmah yang kita bisa petik dari faedah hadis ini yaitu urusan batin itu kita serahkan kepada Allah. Hadis ini juga menekankan penilaian berdasarkan lahirnya saja, lahir dan dohirnya. Seseorang yang wajib bersahadat, yang setelah bersahadat dengan hati dan lisan, jika ia menampakkan dengan lisan, kita tidak mengetahui isi hatinya, maka cukup dihukumi sebagai lahirinya saja. Adapun rahasia hatinya kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah SWT. Wajib kita menahan diri sampai ia menyelisih apa yang nampak. Jika seseorang munafik saja tetapi lahirnya tetap mengucapkan syahadat, sholat dan membayar zakat, kita tidak boleh memerangi dan atau bahkan membunuhnya. Hisabnya kelak kita akan serahkan kepada Allah SWT. Kondisi ini dijelaskan dengan hadis yang tentang Usama bin Zaid. Usama bin Zaid menceritakan Rasulullah SAW mengutusku dalam sebuah peperangan kecil, yaitu Syariah. Mereka menyerang daerah Al-Hurakat dari suku Junayyah pada waktu pagi, membunuh dan menawan. Aku dan seseorang Ansor mengejar seseorang dari mereka. Ketika kami mendekati, dia berkata la ilaha illallah, maka orang Ansor itu menghentikan serangan. Tetapi aku menusuknya dengan tombak hingga membunuhnya. Ketika kami tiba di Madinah,
Hal itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda kepadamu, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, Usamah berkata, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Wahai Rasulullah, dia hanya berlindung dengan mengucapkan, menghindari, dia hanya mengucapkan karena ingin berlindung dari supaya tidak dibunuh gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, afala syaqatta an qalbihi. Beliau bersabda, apakah engkau telah membelah hatinya? Fama zala yukarriha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu illa yawma idin. Beliau Rasulullah terus mengulangi perkataannya hingga aku berandai-andai seandainya aku belum masuk Islam, kecuali pada hari itu aku akan masuk Islam. Subhanallah. Saking dari sini Usama sangat menyesal setelah membunuh orang yang terdesak mengucapkan la ilaha illallah. Dia sampai berandai-andai seandainya aku belum masuk Islam, kecuali pada hari itu. Karena setiap orang yang masuk Islam itu akan terhapus dosanya. Dari hadis ini juga kita bisa menggali bahwasanya koreksi terhadap orang-orang non-muslim. Hadis ini sering dipahami oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang ateis untuk menuduh Islam sebagai agama yang menyebarkan agamanya dengan pedang dan memaksa orang masuk Islam. Pemahaman ini sangat keliru ya. Yang pertama, konteks annas, manusia di sini bersifat umum, yaitu maksudnya yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, khususnya orang-orang musyrikin Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW. Bukan berarti orang kafir harus diperangi tanpa sebab. Sedangkan dalil larangan pemaksa agama, Allah berfirman la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini turun berkaitan dengan adanya orang-orang Yahudi Mekah yang dibiarkan tetap pada dalam keyakinannya. Sedangkan dalam Islam sendiri bolehnya berbuat baik terhadap orang kafir yang tidak memerangi. Kita boleh berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ay antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sedangkan kita tahu bahwa banyak sekali ayat-ayat defensif, ayat-ayat yang disuruh bertahan dan menyerang kecuali dia serang. Ayat-ayat tentang peperangan di dalam Al-Quran bersifat membalas serangan, seperti dalam ayat waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ini adalah bentuk pembelaan diri, bukan untuk ayat memerangi. Klasifikasi orang kafir di dalam hukum fikih, ulama membagi orang kafir beberapa kategori. Yang pertama, kafir mu'ahad, yaitu
kafir mu'ahad. Yang pertama, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, yaitu membunuhnya haram dan diancam tidak akan mencium bau surga. Golongan yang kedua yaitu kafir musta'man, yaitu orang kafir yang diberi jaminan keamanan seperti utusan, turis, dilindungi selama masa aman. Jika orang luar negeri masuk ke negara Islam, misalnya orang Amerika masuk ke Indonesia dengan visa yang jelas, dengan izin, ya kita tidak boleh memerangi. Golongan yang ketiga itu kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di dalam negara Islam dengan membayar pajak dan jizyah, yaitu pajak perlindungan. Mereka dilindungi darah dan hartanya. Ya, golongan yang keempat adalah kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, terhadap mereka inilah kita diperbolehkan untuk memerangi, diperbolehkan untuk berperang. Namun bahkan terhadap kafir harbi pun Islam memiliki etika berperang yang ketat. Kita tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, ahli ibadah, dan merusak tanaman dan rumah ibadah, atau bahkan binatang pun tidak boleh, gitu. Ya, kita bisa buktikan dengan bukti sejarah ya, penyebaran Islam ke Indonesia seperti Malaysia, Cina, Filipina bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdagangan dan akhlak mulia para pendakwah, para duat. Mereka bahkan saat bangsa Mongol Tartar menyerang Baghdad, banyak dari mereka justru masuk Islam karena terkesan dengan akhlak kaum muslimin. Nah, bandingkan dengan ayat perang dalam kitab lain. Jika ada yang menuduh Islam sebagai agama yang teroris, agama yang kejam, agama yang menyebarkan agamanya dengan pedang, mari kita konversasikan dengan kitab lainnya. Misalnya di dalam kitab 1 Samuel, kitab pertama Samuel pasal 15 ayat 3 bisa dicek ya, di mana itu dibunyikan, di mana Tuhan memerintahkan Nabi Samuel, jadi sekarang pergilah kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Subhanallah, ini bisa Anda cek dalam kitab pertama Samuel pasal 15 ayat 3. Ini bukti ini dalam kitab mereka. Bandingkan dengan etika berperang dalam agama Islam yang sangat membatasi korban. Diriwayatkan dari Asar, yaitu ya ayuhan nas fiku usikum bi asrin fahfaduha anni. Asar ini di sebagian ulama menyandarkan kepada Abu Bakar. Ya ayuhan nas fiku ya ayuhan nas kifu usikum bi asrin fahfaduha anni. Wahai manusia, berhentilah sejenak, aku wasiatkan 10 hal kepada kalian, maka hafalkanlah dariku. Yang pertama, la tahunu, janganlah kalian berkhianat.
Wala tahullu, jangan kalian melampaui batas atau berlebih-lebihan. Wala tahdiru, jangan kalian melanggar janji. Wala tamsulu, jangan kalian memutilasi atau menyayat musuh. Wala taqtulu tiflal sohiron, janganlah kalian membunuh anak kecil. Wala syaikhan kabiron, dan janganlah kalian membunuh orang tua renta. Wala imro'atan, dan janganlah kalian membunuh wanita. Wala takiru nakhlan wala tukhriku, jangan kalian menebang atau menebang atau membakar pohon kurma. Wala taqta'u syajaratan musmiratan, janganlah kalian menebang pohon yang sedang berbuah. Wala tadbahu satan wala baqara wala bihi wala ba'iran illa lima kalatin. Istilahnya, jangan kalian menyembelih domba, sapi atau unta kecuali untuk dimakan. Lima kalatin. Fasaufa tamurruna bi aqwamin qad farrahu anfusuhum fi shawami'i wada'uhum wa ma farruhu anfusahum lahu. Lalu beliau melanjutkan, kalian akan melewati kaum-kaum yang telah mewakafkan diri mereka di dalam biara-biara, yaitu pendeta atau ahli ibadah. Maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka tekuni tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Baik, jadi kesimpulannya, hadis ini bukan dalil untuk memerangi semua orang, tetapi dalil kehormatan darah seorang muslim dan kewajiban menegakkan syariat secara kolektif. Islam adalah agama yang rahmat lil alamin, yang disebarkan dengan hikmah, mau'izanal hasanah, dan akhlak muslim. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.